Kita semua punya mimpi kan? Kita menetapkan tujuan, membuat resolusi tahun baru, dan membayangkan diri kita berada di puncak kesuksesan. Tapi, ada sebuah kebenaran statistik yang cukup mengejutkan. Sains menunjukkan bahwa dari semua orang yang punya tujuan, hanya 8% yang benar-benar berhasil mencapainya. Ya, hanya 8%. Mereka ini adalah kelompok elit. Jadi, apa sih yang membedakan kelompok 8% ini dari 92% sisanya? Apa rahasia mereka? Jawabannya ternyata sederhana, tapi sangat mendalam. Ini semua tentang satu perubahan kata yang fundamental. Orang-orang yang luar biasa sukses tidak pernah benar-benar gagal. Sebaliknya, mereka hanya menerima umpan balik. Mereka adalah orang-orang yang paling sering gagal dalam pengertian konvensional. Tapi mereka telah mengganti kata kegagalan di kamus mereka dengan kata umpan balik. Ini adalah pola pikir yang memungkinkan mereka bangkit dari setiap kritik, setiap penolakan, atau setiap kemunduran. Alih-alih melihatnya sebagai sebuah kekalahan telak. Mari kita lihat sebuah contoh. Sebut saja namanya Tom. Tom punya mimpi besar, membuka kedai pizza terbaik di kotanya. Dia punya modal yang cukup, lokasi yang strategis, dan sebuah resep yang menurutnya sempurna. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Kedainya ramai, orang-orang datang untuk mencoba. Tapi setelah beberapa bulan, ada jang aneh. Aliran pelanggan mulai mengering. Orang-orang datang sekali, tapi mereka tidak kembali lagi. Bagi kebanyakan orang, ini adalah tanda-tanda kegagalan. Tom bisa saja berpikir, saya tidak mampu. Ide saya tidak disukai orang kota ini. Lalu menyerah dan menutup kedainya. Tapi Tom, dia adalah bagian dari kelompok 8% itu. Alih-alih menyerah, Tom memutuskan untuk mencari umpan balik. Dia membuat formulir survei singkat dan memberikannya langsung kepada setiap pelanggan yang selesai makan. Dia bertanya tentang rasa, pelayanan, suasana, dan harga. Data pun mulai terkumpul, dan sebuah pola mulai terlihat jelas. Masalahnya bukan pada harga, bukan juga pada pelayanannya yang ramah. Masalah utamanya ada pada resep adonan pizzanya, yang ternyata terlalu standar. Di pasar yang kompetitif, rasa yang standar berarti Anda mudah dilupakan. Tom tidak melihat ini sebagai kegagalan pribadinya. Dia melihatnya sebagai data yang bisa ditindaklanjuti. Dia menggunakan informasi ini untuk bertindak. Dia menyewa seorang konsultan kuliner, mengubah resep adonannya secara radikal, dan bahkan melakukan rebranding kecil untuk menandai awal yang baru, era baru bagi kedai pizzanya. Hasilnya, pelanggan mulai berdatangan kembali, dan yang lebih penting, mereka kembali lagi dan lagi. Mereka membawa teman, membawa keluarga. Tom berhasil melewati tantangan pertamanya. Namun, seperti yang kita tahu, jalan menuju kesuksesan tidak pernah lurus. Beberapa bulan kemudian, tantangan baru muncul. Sebuah kedai pizza baru yang konsepnya sangat mirip. Buka tepat di seberang jalan. Pesaing langsung. Sekali lagi, jika Tom melihat ini sebagai kegagalan misalnya, pasar saya direbut, dia mungkin akan jatuh ke dalam keputusasaan. Tapi dia melihatnya sebagai umpan balik pasar yang harus dipelajari. Ini adalah kesempatan belajar gratis. Tom melakukan sesuatu yang cerdas. Dia mengunjungi kedai pesaingnya, menyamar sebagai pelanggan biasa. Dia mencicipi pizza mereka dan menyadari kualitasnya memang setara. Tapi dia juga mengamati dua hal yang sangat penting. Pertama, pesaingnya punya variasi menu yang jauh lebih banyak. Ada berbagai hidangan pembuka dan makanan pendamping. Kedua, suasana tempat mereka jauh lebih hidup dan menarik. Ini adalah umpan balik gratis yang diberikan oleh kompetisi. Tom tidak panik. Dia mengambil pinjaman bisnis kecil, bukan untuk bertahan hidup, tetapi untuk berinvestasi dalam perbaikan. Dia menambahkan menu hidangan pembuka, aneka side dish baru, dan merombak total interior kedainya agar lebih nyaman dan instagramable, dengan penawaran yang lebih lengkap dan suasana yang jauh lebih baik. Kedai pizza Tom tidak hanya berhasil merebut kembali pelanggannya yang sempat hilang,
tetapi juga menarik basis pelanggan yang sama sekali baru. Pada akhirnya kedai pizza, Tom menjadi yang terbaik di kotanya. Perjalanan Tom ini menggambarkan pola grafik kesuksesan kelompok 8% itu. Jalannya tidak pernah lurus. Selalu ada naik turun. Tapi, karena dia menggunakan setiap kemunduran sebagai umpan balik, setiap titik terendah yang dia alami tidak pernah serendah titik terendah sebelumnya. Dan setiap puncak kesuksesan yang dia raih selalu lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Grafiknya terus menanjak, meskipun bergelombang. Inilah mengapa perbedaan makna antara kegagalan dan umpan balik menjadi begitu krusial. Kata kegagalan itu sendiri sudah membawa beban negatif. Kata itu memicu pikiran pesimis yang berbisik di telinga kita. Saya tidak cukup baik. Itu menimbulkan perasaan tidak mampu, malu, dan keputusasaan, yang pada akhirnya membuat mayoritas orang menyerah setelah 1 atau 2 kali kemunduran. Sebaliknya, kata umpan balik segera menghilangkan semua konotasi negatif itu. Umpan balik adalah data, murni, dan objektif. Menggunakan kata umpan balik akan mengalihkan fokus Anda dari menyalahkan diri sendiri ke proses pembelajaran. Pertanyaannya berubah dari mengapa saya gagal menjadi oke, ini tidak berhasil. Kenapa? Apa yang bisa saya ubah? Apa yang bisa saya perbaiki? Pola pikir ini memberdayakan Anda. Ini mendorong Anda untuk berani mengambil risiko. Karena Anda tahu apapun hasilnya, baik atau buruk, itu akan menjadi informasi berharga untuk langkah selanjutnya. Umpan balik memberi Anda kelenturan mental untuk segera mencoba pendekatan yang berbeda. Ketika Anda sadar bahwa cara yang sedang Anda coba tidak efektif, jalan menuju kesuksesan entah Anda seorang penulis yang mencari penerbit, seorang musisi yang mencari audiens, atau seorang pengusaha seperti Tom pasti akan dipenuhi dengan penolakan dan rintangan. Perbedaan antara mereka yang berhasil dan mereka yang akhirnya menyerah seringkali terletak pada satu pilihan sederhana. Apakah Anda akan membiarkan kritik dan kemunduran itu menghentikan Anda? Atau apakah Anda akan menggunakannya sebagai bahan bakar dan umpan balik untuk melompat ke puncak yang lebih tinggi? Jadi lain kali Anda menghadapi kemunduran, ingatlah Tom. Ingatlah kelompok 8% itu. Berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini kegagalan? Atau ini hanyalah sebuah umpan balik? Pilihan ada di tangan Anda. Kalau kamu nonton sampai sini, makasih banget. Jangan lupa like, share ke teman kamu yang lagi butuh ditemenin, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Ingat, nggak apa-apa kalau lagi kacau, yang penting tetap bertumbuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.